Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Maron Sita. Saya Muhammad Yani, guru BK SMA Negeri 1 Pagai Selatan. Berikut adalah video praktik baik saya yang berjudul Santai aja bro. Siswa aktif nikmati teknologi AI agar jauhi bahaya rokok. Berikut pemaparannya. SMA Negeri 1 Pagai Selatan terletak di Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pagai Selatan merupakan kecamatan terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Setiap hari, kehidupan masyarakat di Kepulauan Mentawai digentayangi isu megatrust yang diprediksi berupa bencana gempa besar dan tsunami yang kabarnya dapat meluluh lantakkan Kepulauan Mentawai. SMA Negeri 1 Pagai Selatan berjarak 242 km dari pusat kota Padang. Dari kota Padang menuju Pagai Selatan membutuhkan perjalanan laut dan darat yang menantang. Laut Mentawai secara umum terkenal dengan ombak yang tinggi dikarenakan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, ditambah lagi jika musim badai datang. Perjalanan dari kota Padang menuju pelabuhan Sikakap yang normalnya hanya 14 jam bisa menjadi lebih dari 24 jam dikarenakan cuaca yang tidak mendukung perjalanan laut. Saat ini pukul 12 malam baru sampai di pelabuhan Sikakap. Setelah sampai di pelabuhan Sikakap, tantangan berikutnya adalah harus menaiki perahu pompong untuk menyeberangi Selat Sikakap. Sesampainya di dermaga Pulaga, lalu melanjutkan perjalanan darat yang melelahkan selama 2 jam berkendara roda 2. Membelah hutan rimbun yang becek jika musim hujan dan berdebu saat musim kemarau. Beruntung jika di jalan tidak dihadang pohon tumbang membentang jalan. Tantangan perjalanan lainnya yaitu dihadang binatang buas selama di perjalanan. Rimbunnya hutan Mentawai juga menjadi rumah dari king cobra yang racunnya dapat menghilangkan nyawa manusia dalam hitungan menit. Di luar semua itu, tantangan terberat saya adalah terpisah jarak sejauh hampir 400 km dari orang-orang tersayang. Bertahun-tahun tantangan tersebut tidak dapat melemahkan semangat saya untuk mendedikasikan diri saya bagi bumi Sikere yang saya cintai. 1 minggu sebelum pelaksanaan layanan BK format klasikal ini, saya terlebih dahulu melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif berbasis online. Karena keterbatasan jaringan internet di sekolah, saya mengajak murid untuk belajar di halaman rumah salah seorang guru yang memiliki fasilitas internet berbayar. Saya membelikan masing-masing anak voucher internet dan menggelar tikar untuk alas tempat duduk murid. Bagi yang tidak memiliki gadget, saya meminjamkan gadget guru dan milik sekolah. Asesmen diagnostik didesain dalam bentuk kuis interaktif dan angket interaktif. Asesmen diagnostik kognitif menggunakan platform Quizizz untuk mengetahui tingkat pemahaman awal murid tentang topik yang akan dipelajari. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif menggunakan add-ins class point untuk mengetahui minat belajar murid. Hasil asesmen diagnostik kognitif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman murid tentang topik bahaya rokok masih tergolong rendah, yaitu sebesar 42%. Dan hasil asesmen diagnostik non-kognitif menunjukkan keragaman hobi, mulai dari olahraga, bermain game, membaca, bernyanyi, dan lain-lain. Kemudian, aplikasi yang paling sering digunakan di handphone adalah game online, kamera, dan media sosial. Data hasil asesmen inilah yang saya jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Saya juga mempersiapkan gantungan kunci gambar karikatur masing-masing murid yang disertai dengan QR Code untuk absensi saat kegiatan layanan BK klasikal. Gantungan kunci ini dibuat menggunakan AI Image Creator, AI Face Swap, dan AI QR Code Generator. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kegiatan layanan BK klasikal dengan topik bahaya rokok diawali dengan kegiatan berdoa, kemudian mengecek kesiapan kelas, absensi dengan scan QR, apersepsi, dan mindfulness. Kegiatan inti dimulai dengan memahami modul yang didesain menarik menggunakan Canva. Berikutnya, guru BK memberikan kesempatan kepada peserta didik menyampaikan bagian paling menarik dalam modul yang dibaca, bertanya dan berdiskusi tentang hal-hal yang tidak dipahaminya. Setelah berdiskusi, guru BK memfasilitasi kegiatan ice breaking agar murid tetap bersemangat mengikuti layanan BK. Berikutnya adalah kegiatan menonton video tentang bahaya rokok.
Berikutnya, murid difasilitasi waktu untuk mengisi jurnal refleksi tentang video yang telah ditonton. Murid juga difasilitasi alat peraga agar dapat melakukan simulasi bahaya rokok bagi paru-paru. Alat peraga dibuat dengan menggunakan kapas yang dimasukkan ke dalam botol minuman mineral, lalu disambungkan ke botol yang lebih besar yang berisi air. Kemudian, air dikeluarkan dari bagian bawah botol agar udara terhisap melalui batang rokok yang dibakar. Di bagian akhir simulasi, murid difasilitasi waktu berdiskusi dan menyimpulkan hasil observasi selama melaksanakan simulasi bahaya rokok bagi paru-paru. Sesi berikutnya adalah melaksanakan game edukatif berjudul Murau-Rau, yang artinya berburu dalam bahasa Mentawai. Game ini memanfaatkan peta lokasi sekolah dari Google Map. Di layar handphone akan muncul tanda di titik-titik tertentu di sekitar sekolah, di mana titik yang ditandai tersebut adalah lokasi buruan yang harus ditangkap. Buruan tersebut berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh pemain. Game ini dirancang agar terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan platform EducaPlay, lalu diinovasikan agar sesuai dengan minat belajar murid. Bagi murid yang menyukai game online, dapat memilih menjadi operator game. Bagi murid yang menyukai kegiatan olahraga, dapat memilih tantangan melempar bola voli menuju target. Bagi peserta didik yang menyukai kegiatan membaca, dapat memilih kegiatan membaca ringkasan modul yang sudah disiapkan. Betul. Untuk mengakhiri kegiatan, saya membuat sebuah inovasi asesmen pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, berupa filter media sosial berbentuk kuis benar salah. Filter ini akan otomatis memberikan penilaian terhadap pemahaman murid tentang topik bahaya rokok. Filter ini juga dapat diakses secara bebas di media sosial Instagram dan Facebook. Murid diminta untuk menggunakan filter tersebut di handphone masing-masing, lalu menjadikannya postingan di media sosial, serta menandai akun media sosial sekolah atau akun media sosial guru BK. Agar pemahaman murid tentang bahaya rokok memberikan dampak bagi lingkungan sekolah, murid difasilitasi untuk memilih proyek aksi nyata sesuai minat masing-masing. Sebagian murid memilih melaksanakan aksi nyata berupa mading kampanye berhenti merokok, menjual produk kampanye berhenti merokok, membuat mural di dinding sekolah tentang kampanye bahaya rokok, dan membuat lagu tentang kampanye bebas asap rokok menggunakan AI musik generator dan menciptakan senam anti rokok. Pastinya senang sekali dong Pak, dan sangat bersyukur karena dalam mengikuti kegiatan ini Cia dapat tahu lebih dalam tentang informasi sangat bahayanya rokok itu. Senang Pak, karena selama kegiatan murid penggerak ini, Henry lebih tahu begitu bahayanya rokok dan sangat berpengaruh pada ekonomi dan kesehatan. Kegiatannya sangat senang sekali. Kegiatan paling menarik selama kegiatan adalah mengerjakan aksi nyatanya Pak. Aksi nyata yang Cia pilih adalah mendesain mading. Main game di lapangan Pak. Main game di lapangan sama stimulasi bahaya rokok. Keberlanjutan kegiatan ini pada bulan Mei 2025 nanti akan dilaksanakan kegiatan pemilihan duta anti rokok untuk melaksanakan program khusus mewujudkan sekolah bebas rokok. Saya juga sudah melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dalam pemanfaatan teknologi AI dalam mendesain media pembelajaran. Kegiatan seminasi ini berlangsung selama 2 hari dengan peserta seminar berasal dari guru-guru dari 4 sekolah dasar di Kecamatan Sikakap. Demikian video praktik baik saya, semoga bermanfaat. Belajar setiap saat, belajar sepanjang hayat. Salam dan bahagia.